Hello everyone, welcome to my another video. This time I'm gonna explain to you about subject, to be, articles and questions in English. This is a very basic information for you, an English learner. First, we're gonna talk about subject and to be. Subject adalah kata benda yang diletakkan di awal kalimat seperti pronoun. Pronoun artinya kata ganti untuk kata benda. Ada I, saya, you, kamu, satu orang, you, kalian, lebih dari satu orang, they, mereka, bisa ditujukan untuk orang, bisa ditujukan untuk benda yang jumlahnya lebih dari satu. We, kami, atau kita, ditujukan untuk subjek termasuk orang yang berbicara. He, untuk dia, laki-laki. She, dia, perempuan. It, itu, atau ini ditujukan untuk satu, benda, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Subjek juga bisa menggunakan nama orang seperti Tommy or Anna. Bisa juga menggunakan hewan seperti cat atau benda-benda abstrak seperti love, passion, dan lain sebagainya. Subjek ini bisa saja berjumlah satu yang disebut dengan singular atau lebih dari satu yang biasa kita sebut dengan plural. To be termasuk dalam kategori predikat dalam bahasa Indonesia. Jadi ada subjek, ada predikat. Nah, predikat yang kita bahas sekarang adalah to be. To be biasanya digunakan jika kita menggunakan kata sifat atau kata benda untuk menjelaskan subjek, atau kita juga bisa menggunakan to be dengan verb in. Dalam bahasa Inggris, jumlah subjek mempengaruhi bentuk to be. Jika kata benda pada subjek berjumlah satu, maka to be yang digunakan adalah is. Jika kata benda yang mengikutinya lebih dari satu, atau jika kata benda pada subjek berjumlah lebih dari satu, maka to be yang digunakan adalah are. Namun, jika subjeknya adalah pronoun, seperti I, you, they, we, he, she, it, maka to be-nya memiliki aturan tersendiri. Kita akan bahas pada slide berikut. Kalimat kita bedakan dalam bahasa Inggris menjadi kalimat affirmative, kalimat positif, kalimat tanya, questions, dan kalimat negative. Yap. Dan untuk kalimat affirmative, kita bisa lihat bahwa to be I diikuti oleh subjek am. Dan untuk membuat kalimat tanya, you just simply switch the position between the subject and the to be. Dengan mudah kita hanya membalikkan posisi subjek dan to be, maka kalimat kita menjadi kalimat tanya. I am happy, saya senang. Am I happy? Apakah saya senang? Well, this is a funny question, but we're gonna use this kind of question for learning. Hope you don't mind. Nah, jika kita menggunakan kalimat negatif, maka di kalimat negatif ini kita menambahkan kata not yang artinya tidak di antara to be dan kata sifat. Jadi, I am happy, saya senang. I am not happy, saya tidak senang. That's it. We go on to plural subject. You, to be-nya are,
So you are happy. Untuk membuat kalimat tanya seperti tadi kita tinggal balik posisinya menjadi are you happy? Dan untuk membuat kalimat negatif kita tambahkan not. Jadi you are not happy. Di sini saya singkat langsung menjadi you aren't happy. Jadi in spoken English, in normal English, people are seldom say you are not happy. Biasanya mereka langsung bilang you aren't happy. Yes. Go on to another plural subject. They. To be-nya are. They are happy. Mereka senang. Kalau mau buat pertanyaan, dibalik. Are they happy? Apakah mereka senang? Kalau mau buat kalimat tanya, they aren't happy. Next. We. To be-nya tetap are. We are happy. Kami senang. Are we happy? Apakah kita senang? Apakah kami senang? We aren't happy. Kami tidak senang. Okay. Untuk subjek singular memiliki to be yang berbeda dari subjek plural. See, jika subjek plural you, they, we, to be-nya adalah are, maka subjek singular to be-nya adalah is. Perhatikan bahwa is terdiri dari huruf S. S adalah kode yang bisa Anda ingat yang menandakan bahwa subjeknya adalah singular atau single atau satu. He di sini menunjukkan satu orang laki-laki. He is happy. Dia senang. Untuk kalimat tanya seperti tadi, kita tinggal membalik posisi subjek dan to be. Is he happy? Apakah dia senang? Kalimat tanya kita tambahkan not antara to be dan kata sifat happy. He is not happy. Kita singkat menjadi he isn't happy. He isn't happy. Jadi ada huruf S, namun dalam membacanya kita baca menjadi Z. He isn't happy. Subjek singular yang lain adalah she. To be-nya sama, is. She is happy. Dia senang. Is she happy? Apakah dia senang? Perhatikan, ketika kita menggunakan kalimat tanya dalam bahasa Inggris, maka intonasi yang kita gunakan cenderung naik. Is she happy? She isn't happy. Dia tidak senang. Oke, subjek berikutnya adalah it. To be-nya adalah is. It is happy. Dia senang. Dia bisa mengacu ke hewan atau tanaman or whatever it is yang jumlahnya satu. Lalu, is it happy? Is the cat happy? Is the dog happy, for example? And you can say it isn't happy. Dia tidak senang. Oke, begini adalah susunan dari kalimat dalam bahasa Inggris yang sangat sederhana, yang sangat dasar, tapi sering kali kita pakai, yaitu ketika kita menggunakan subjek, to be, dan kata sifat untuk menunjukkan perasaan situasi kita setiap hari. Oke? Sekarang, I want you to practice the sentences. Use correct subject and to be. Gunakan subjek dan to be yang benar. You are from London. Kamu berasal dari London. Is it true? Apakah benar? Kalau saya, misalnya, I will say, I'm not from London. I'm from Padang. Okay, because London is a city. Jadi we compare to the city we live in. So we can say I'm not from London, I'm from Padang. You are 25 years old, are you? Apakah kamu 25 tahun? So if it is true, you can say yes. But if it is not true, if it is false, kalau salah, you can say the correct answer. You can say I am 18, or you can say I am 19. Just tell us the correct age of you.
Okay. Next, you are British. Apakah kamu adalah orang Inggris? Is it true? Is it correct? If it is not, which is of course it is not, that's why you are here to learn English, you can say, I'm not British, I am Indonesian. 4. You are singer. Me, kalau misalnya I will say I'm not a singer, I'm a lecturer. What about you? Number 5. Your campus is in Manchester City. Kampusmu ada di kota Manchester. Is that right? Apakah benar? Ada di mana kampus kita UPI PTK Padang? So you tell me. Your class is very small. I think our class is not so small. Our class is, yes, it's a bit, maybe the size of the classroom, or you can say it is about the size or the number of the students. Well, I consider that 40 students and more are a quite big class, so we can say my class is not very small, it is quite big. Okay. Your friends are from America. What about your friends, your classmates? Me, most of my friends, kebanyakan dari teman saya, are not from America. They are from Indonesia. Okay. 8. Your lecturer is a male. Dosen kamu adalah laki-laki. What do you think? Okay. Your lecturer is a single. Dosenmu itu masih single. I have introduced myself, so you know about me quite well. So you can answer question number 9 by yourself. Number 10. Your English class is in the evening. Kelas bahasa Inggrismu ada di sore hari. Sore hari itu deket-deket setelah siang ya, berarti ada maghrib dan setelah maghrib. Apakah benar? Contoh jawaban yang saya jawab untuk nomor 1 tadi, ini I'm not from London, I'm from Padang. Oke, dan sisanya tidak dijawab, berarti ini tolong dipraktekkan. You can answer directly on the YouTube videos comments below. Ada komentar, Anda bisa berkomentar di situ untuk menjawab kalimat mana yang benar. Nanti I'll give you some points to give a very great answer. Ya. Next, write about personal pronouns and to be. Kita udah mengenal subjek dan to be tadi. Kita tahu bahwa kalau subjeknya plural maka to be-nya are, jika subjeknya singular maka to be-nya is, jika subjeknya I maka to be-nya are. Right. Sekarang nomor 1. City. City is a name. Bagaimana kita menentukan apakah dia plural atau singular? Yang perlu Anda pikirkan adalah how many, berapa banyak. Karena plural artinya lebih dari satu dan singular artinya satu. Saya ulangi, jika plural subject to be-nya are, jika singular subject to be-nya is, maka city to be-nya adalah is. I really hope you can answer correctly. 2. Robert. 3. You and Tim. 4. Mom, your mom. 5. My parents. Remember, my parents with S, so we refer to 2 persons. My friends, it's also with S. Jadi kalau ada subjek dengan kata benda berakhiran S, artinya subjek ini terdiri dari lebih dari satu orang, ya. Artinya subjek ini lebih dari satu orang. Jika kata benda pada subjek diakhiri oleh S, maka subjek ini lebih dari satu orang. Okay, slip of tongue.
The dogs. Again, subjek ini adalah kata benda yang diakhiri oleh S, berarti dia lebih dari satu. Number 8, my friends and I. 9, my car. 10, the children. Okay, sample answer, she is. Karena Siti adalah nama satu orang, maka dia adalah subjek singular, maka to be-nya adalah is. Dan kita bisa mengganti Siti dengan she. She is. Okay? Jadi kita lihat subjeknya adalah satu, dia adalah satu orang perempuan, maka kata gantinya adalah, maka personal pronoun-nya adalah she, dan to be untuk she adalah is. So she is. Number 2, Robert adalah satu orang laki-laki, kita bisa menggantinya dengan he, dan to be untuk he adalah is. So the answer for number 2 here is he is. So please do the rest of them. Okay, please, if you are still in doubt, kalau masih ragu, go back. Balik lagi ke penjelasan saya di awal-awal. You can listen once, twice, 3 times, 4 times. Dengarkan sekali, 2 kali, 3 kali sampai paham, karena ini adalah penjelasan awal. Jadi usahakan pijakan pertama ini benar-benar Anda kuasai, ya. Now we go on to article. Dalam bahasa Inggris, article menandai benda yang diikuti. Apa sih artikel, Miss? Artikel itu bukan artikel yang ada di surat kabar, ya. Oh, you don't know what surat kabar is. Okay, 2020. Artikel adalah awalan. Okay, dalam bahasa Indonesia, artikel bisa berarti sebuah, sesuatu, seorang, dan seekor, tergantung yang diikutinya orangkah, bendakah, atau hewankah, gitu ya. Artikel dalam bahasa Inggris terdiri dari a, and, dan the. Artikel and mengikuti vokal a, I, u, e, o, baik tulisan maupun cara pengucapannya. We saw an elephant in the zoo last week. We have waited for you for an hour. Perhatikan bahwa and diikuti oleh tulisan maupun pengucapan vokal. Elephant, kita bacanya i, ya, elephant, i, tapi di sini kita bacanya elephant. An hour, kita tidak baca hour, kita tidak baca huruf h, tapi kita baca antara h dan o, jadi a. So we say an hour. Artikel a mengikuti huruf konsonan selain huruf vokal. Konsonan, ya. I have a cat in my house. Saya punya seekor kucing di rumah. I study in a university. Perhatikan huruf artikel a mengikuti huruf konsonan c, a cat as in cat. Dan ini dia tidak mengikuti huruf u, tapi cara pengucapannya yaitu university. We never say an university, it's wrong. We say a university. Jadi ada huruf u atau y di sana, itu yang diikuti, itu yang kita pakai untuk menentukan artikel a. Oke. Tambahan informasi, artikel a dan n digunakan untuk benda yang bersifat umum. Umum artinya benda tersebut baru pertama kali disebutkan atau belum memiliki informasi tambahan. Untuk menggunakan artikel a atau a harus diikuti oleh huruf konsonan seperti a cat, a house, a university. Untuk menggunakan artikel n harus diikuti oleh huruf vokal seperti saya jelaskan tadi, seperti an apple, an umbrella, sorry this is a misspelled words, an hour. Oke, mudah-mudahan paham.
Artikel the bisa digunakan untuk semua jenis kata benda yang khusus. Jadi beda ya dengan a dan n. Khusus artinya benda tersebut sudah disebutkan untuk yang kedua kalinya atau kesekian kalinya atau sudah memiliki informasi tambahan. Jadi antara speaker dan listener itu sudah mengacu ke benda yang sama sehingga orang dapat mengetahui benda apa yang dimaksud. Artikel the dapat digunakan di depan semua huruf, baik vokal atau konsonan. Itu hanya akan mempengaruhi cara membacanya. Contoh, the cat has born 2 kittens. The cat, the international students. Jadi, the cat, the international students. You see the difference? Perbedaannya? Okay, good for you. We go on to the exercise. You gotta need to write these articles, but I'm not gonna read this whole questions. Ini akan menjadi tugas kita di meeting 1. Kita akan bahas bersama-sama nantinya. Okay, I changed my mind. Let me read this for you. I will translate it also in bahasa Indonesia. This morning I bought, pagi ini saya membeli titik-titik newspaper, surat kabar. Perhatikan ini diawali oleh huruf N, and magazine diawali oleh huruf M. Newspaper is in my bag. Perhatikan saya mengulang kata newspaper ini untuk yang kedua kali. Okay, but I can't remember where I put. Tapi saya tidak bisa ingat di mana saya meletakkan magazine, majalah. Majalah ini juga saya sudah sebutkan untuk yang kedua kali. Number 2, I saw, saya melihat titik-titik accident this morning, kecelakaan pagi ini. Car crashed into, mobil menabrak tree, pohon. Driver car wasn't hurt. Pengemudinya tidak luka, tapi mobilnya was badly damaged. Tapi mobilnya rusak. Ya. 3. There are 2 cars parked outside. Ada 2 mobil yang terparkir di luar. Jadi kalau kita pakai plural nih, kata benda dengan tambahan s, tidak perlu pakai artikel lagi ya. Blue one, yang warna biru dan yang warna abu-abu. Yang warna biru, nah ini udah saya sebutkan yang kedua kali ya, milik tetangga-tetangga saya. Kode 2 ya, tetangganya couple. Okay. I don't know, saya tidak tahu pemilik yang warna abu-abu. Okay. My friends live in, teman-teman saya tinggal di titik-titik old house, rumah tua di small village, kampung yang kecil. Ada titik-titik beautiful garden. Beautiful garden itu taman yang cantik di belakang rumah mereka. Nah, sekarang kita udah tahu rumah siapa yang kita maksud ini. I would like to have, saya ingin memiliki titik-titik taman seperti itu. Okay, I hope you can answer all of the question. Now we have another question. Ada banyak sekali latihan di sini. I hope you will do all of this exercise with a good answer. Yeah. Making question using to be, yes or no. Kita udah bahas tadi ya, making questions menggunakan to be, tapi ini kita ulang lagi sedikit, just so you know, karena kita akan berlatih menggunakan ini nanti ya. Lalu kita lihat di sini untuk membuat pertanyaan seperti tadi, kita awali dengan to be lalu subjek karena dia pertanyaan, jadi posisinya terbalik. Lalu kita tambahkan kata sifat atau kata benda. Tanda tanya jangan lupa. Seperti tadi, are you happy? Next, using auxiliary yes or no answer. Nah, kalau tidak menggunakan to be, kita bisa menggunakan auxiliary. Auxiliary do untuk subjek plural, auxiliary does untuk subjek singular. Tapi jika kita gunakan
menggunakan auxiliary do atau does ini, pastikan setelah subjek kita menggunakan kata kerja. Contoh, do you like the Avengers? Menggunakan WH question as informative answers. Kata tanya, ya, kata tanya what, apa, why, kenapa, where, di mana, when, kapan, why, kenapa, dan how, bagaimana. Maka caranya adalah kita awali kalimat tanya kita dengan WH question words, lalu diikuti oleh to be atau auxiliary, kita ikuti dengan subject, lalu kita ikuti dengan noun atau adjective jika kita tadi pakainya to be, kita ikuti dengan verb jika kita pakainya auxiliary. Contoh, are you happy? Berarti ini kata tanya, to be, subject, kata sifat, ya. Why do you like the Avengers? Berarti ini kata tanya, auxiliary do, subject, kata kerja. Oke, lalu ini objek. Now put the questions into the correct order and answer it correctly. Are you an artist? Okay. Berarti ini kita susun yang mana yang duluan. Karena ini ada tanda tanya, ini harusnya ada slash lagi ya. Berarti kita mulai dari to be, subject, and artist. Number 2, ini kata tanyanya dipisah ya. Sorry for the mistyping. Oke, ini juga disusun. Mana dulu kira-kira? Karena ini adalah kalimat tanya, berarti kalau tidak ada kata tanya, maka yang di awal sekali adalah to be, are. Setelah to be, subject, you. Setelah subject, lalu sisanya. Ya, kita bilang sisanya. Karena yang terpenting adalah Anda tahu mana yang subject, mana yang to be, mana yang auxiliary, mana yang kata kerja. Next, from is Melbourne your mother? Tanda tanya. Mana dulu? Karena ini adalah kalimat tanya, karena tidak ada kata tanya, maka kita mulai dari auxiliary. Is, subject, your mother, lalu sisanya. Melbourne, from. Is your mother from Melbourne? Oke. Silahkan dikerjakan. Sisanya nanti kita akan kumpulkan di WhatsApp group ya, atau di Google Scholar. Nah, sekarang kita akan melengkapi kalimat berikut ini dengan kalimat tanya. How, bagaimana, where, di mana, when, kapan, why, kenapa, who, siapa, what, apa. Contoh, bla 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 is your lecturer's name. His name's Peter. Ini jawabannya ya. Is your lecturer's name? Oh, his name's Peter. Berarti yang dia tanyakan. Nah, kira-kira apa? Nah, I leave it to you. I'm sure that you can answer. You know all the answer. Okay. Let's see. This is my quotations for you for today. Work until you are no longer have to introduce yourself. Kerja keraslah, bersemangatlah, belajar giatlah, sampai kamu nantinya tidak perlu lagi memperkenalkan dirimu pada orang lain. Artinya, everybody will know you because of your good reputation. Thank you for today. Have fun, everybody. See you. Like a Hellcat.